Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pecinta channel YouTube Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, para subscriber, para followers, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami sudah lama tidak menyapa kalian semua karena terlalu sibuk dengan banyaknya undangan, terus kembalian santri di pondok, normalisasi pelajaran baru, pemantapan santri-santri baru, dan pemantapan santri-santri yang naik kelas atau santri-santri yang akan bertugas tahun depan. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan ini kami masih bisa mengatur waktu, setidaknya penulisan buku jawaban atas buku terakhir kaum Ba'alawi yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan, yang isinya sama sekali tidak lurus. Sudah masuk dalam bantahan pada bagian kedua. Jadi sekarang sudah tahap kedua, pendahuluan, tamhid, dan juga 2 bab, karena di bagian kedua ini hanya ada 14 bab, yang di bagian pertama 33 bab. Ini sudah pendahuluannya sudah dijawab, prolognya juga sudah dijawab dengan judul tamhid, pembukaan, terus 2 bab sudah selesai, berarti tinggal 12 bab. Semoga ini nanti bisa memberi pencerahan, dan saya bahagia sekali karena kenapa? Menurut saya ini akan memberi jalan bagi para pembacanya itu, sehingga bisa menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka pada buku tersebut dan dalil-dalil yang kami sampaikan pada buku kami yang terbaru ini. Dan bahagianya kami diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan baik dari redaksi yang mereka pelintir dan bahkan dalil-dalil dari hadis, periwayatan dan pernyataan para alim ulama terdahulu yang diselewengkan oleh mereka. Ya, insya Allah buku ini akan mungkin ya bisa menutup polemik nasab dengan cara membantah argumentasi mereka dengan keilmuan dan meluruskan pemahaman melenceng mereka dengan dalil yang lebih pasti dan argumentasi yang berdasarkan kitab-kitab, sumber-sumber kitab yang valid, dan insya Allah kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di antara dalil-dalil yang dipelintir oleh mereka
Seperti hadis sahih yang kemarin kami sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk membatalkan kitab Zazaman karena mengancam batalnya nasab mereka. Dan kali ini kami ingin menjelaskan tentang buku induk catatan nasab Sayyidina Umar pun tidak luput dari serangan mereka. Jadi apapun dan siapapun, apapun kitab, pernyataan, redaksi yang merugikan nasab mereka pasti akan ditolak oleh mereka tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas. Dan siapapun yang merugikan nasab mereka atau yang menolak nasab mereka pasti akan ditolak oleh mereka tanpa dasar yang jelas, alasan yang kuat, dan sumber dalil yang pasti. Jadi mereka hanya bisa memelintir dan menyelewengkan dalil-dalil sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka dari tokoh-tokoh gerakan batiniyah yang memang tujuannya itu untuk mentahrif, menyelewengkan Al-Quran yang digagalkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kemudian tokoh utama mereka yaitu Abdullah bin Saba tidak putus asa memfitnah Sayyidina Utsman dan mempengaruhi para sahabat dan para kaum muslimin pada saat itu agar mengkudeta Sayyidina Utsman dari jabatannya, yaitu Khalifah ketiga Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Ada 7 sahabat yang terkontaminasi oleh hasudan Abdullah bin Saba itu. Dan 3.000 atau 2.000 kaum muslimin yang terhasut hingga mau mengikuti kemauan Abdullah bin Saba untuk mengkudeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kemudian setelah sukses mengkudeta, Abdullah bin Saba dan kawan-kawannya dan semua pengikutnya itu merayu Sayyidina Ali untuk mengangkat kembali mushaf Ali yang akan dijadikan pintu oleh mereka untuk mentahrif Al-Quran. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah menyetujui gerakan-gerakan penyesatan umat atau lebih kejamnya pengkafiran massal. Seperti itu teman-teman. Nah, di buku kedua ini saya juga berbahagia sekali atas terbitnya buku kedua yang ditulis oleh Idrus Alawi Al-Masyhur ini, karena semakin membongkar, menelanjangi mereka bahwa kami bisa mengambil dari setiap redaksi yang dia sampaikan, dari setiap narasi yang mereka tulis pada buku itu, semakin mengungkap fakta siapa mereka itu yang sesungguhnya. Karakter dakwah, karakter beragama, karakter berakidah menjadi
petunjuk utama bagi kami untuk mengungkap siapa mereka itu yang sesungguhnya. Karena itu, setiap bantahan yang kami tulis, yang pertama ialah meluruskan redaksi-redaksi yang mereka pelintir. Kemudian menjawab dan memberi pemahaman yang menjawab dalil-dalil, kemudian memberi pemahaman dari dalil tersebut yang sudah dipelintir oleh mereka dengan alasan dan bukti yang pasti, juga data yang valid, agar buku mereka tidak menyesatkan anak-anak bangsa, penerus-penerus, pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Terus, metode yang ketiga dari penulisan yang buku baru ini, kami beri kesimpulan dari semua yang kami tulis, dari semua yang kami bicarakan. Setiap bab ada kesimpulan. Dan pada kesimpulan akhir, kami juga akan menuliskan ringkasan-ringkasan tentang kasus pembatalan nasab dan pembelaan nasab. Agar kami tahu bahwa kasus seperti polemik nasab yang terjadi di tengah-tengah kita ini bukan hanya terjadi sekarang, melainkan dari zaman terdahulu, zaman-zaman yang lalu, dan bahkan sebelum terjadinya polemik nasab yang sudah 3 tahun lebih ini, tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya dengan baik. Suyuful Mujiyah itu ditulis pada 2017. Yang kitab tersebut adalah hasil konsensus para Naqabatul Ashraf yang isinya membatalkan nasab ma'anawi dengan bukti-bukti yang pasti dan sumber-sumber yang valid, serta dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang jelas yang ditulis oleh Dr. Yasin Al-Khalidar. Kemudian pada 2004 juga terjadi pembatalan, tapi itu tidak berlangsung lama bagi nasab Ba'alawi yang hingga saat ini belum jelas silsilah nasabnya. Karena itu, teman-teman, semoga kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga apa yang kami sampaikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gerakan mencerdaskan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terperdaya oleh nasab palsu dan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan nasab suci atau nasab mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.